Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana. Dengan video ini saya ingin membuat praktek ya untuk pembuatan kabel strike di buat pengumpulan. Oleh karena itu, dengan keterbatasan peralatan yang saya miliki ya, bagaimana cara pembuatan kabel strike dengan melihat video ya. Oleh karena itu, mohon izin untuk menyampaikan penjelasan dari video yang akan saya tampilkan. Berikut adalah alat yang digunakan pada Kita mulai ya. Dari praktek ini kita harus mempersiapkan alat-alatnya seperti ini ya, seperti Hansi di twist ya, atau kabel yaitu sendiri. Yang kedua ada konektor RJ45 ya. Ini kebetulan menggunakan cat 6 ya, konektor yang cat 6. Ini saya menggunakan cat 6. Kemudian ada tang crimping. Ada tangnya ya, tang khusus untuk mengupas kabel tersebut ya. Karena bukan kabel biasa, jadi harus menggunakan tang khusus ya. Jadi kabelnya itu seperti satu kabel yang di dalam itu ada kabelnya lagi ya, banyak ya. Jadi kalau kita pakai tang biasa atau pakai gunting, bahkan ya itu akan merusak lapisan bagian dalam dari kabel tersebut ya. Oleh karena itu kita harus memakai tang khusus. Tang ini bisa dibeli di toko-toko elektronik ya, buat yang online ya, yang offline ya. Kalau yang online banyak dijual di situs di marketplace ya. Kemudian ini biasanya ada satu setnya ya, yang dilengkapi dengan pisaunya ya, pisau untuk membeset ya, atau mengupasnya ya. Teman-teman bisa cari alatnya di sekitar wilayah teman-teman tinggal ya. Baik, kita lanjutkan. Punya Lancaster. Nah, kemudian tadi ya, alat yang itu line tester ya, itu untuk membantu pengecekan konektivitas dari kabel tersebut ya, setelah kita dirakit ya. Jadi memang harus dicek setelah kita merakit ya, karena tidak menutup kemungkinan ada salah dalam pemasangannya, seperti warna yang tertukar atau kurangnya klem atau kurangnya melekatnya antara konektornya dengan si kabelnya. Oleh karena itu alat line tester ini sangat diperlukan ya, untuk pengetesan kabel tersebut, kabel string tersebut ya. Kalau tidak punya alat line tester ini, karena memang susah ya dicarinya, dan hanya untuk kebutuhan tertentu ya. Misal kita beli juga agak lumayan sayang ya, jadi bisa menggunakan booster wifi atau router yang biasa digunakan untuk mengonekkan antara laptop atau PC dengan internet ya. Jadi selain menggunakan wifi, menggunakan kabel string ini juga bisa digunakan ya dalam pengetesan konektivitas kabel string ya, setelah kita rakit ya. Caranya ya, ketika kita sudah selesai, terus kemudian kita masukkan ke router wifi ya, terus kemudian kita misalnya memakai PC ya, kita langsung konekkan. Ketika itu wifi-nya nggak connect atau nggak ada sinyal ya, itu kemungkinan ada kesalahan dalam pemasangan kabel yang sudah kita rakit ya. Akan tapi jika itu benar, tidak ada masalah dan normal ya, itu berarti benar. Itu salah satu jalan pintas ya, ketika kita tidak mempunyai alat tester tersebut ya, alat tester itu ya. Oke, kita lanjut. Ini yang pertama itu kita kupas dulu ya kabel UTP-nya ya, atau usling apa gitu ya tadi ya. Kurang lebih tadi dikupasnya 3-4 cm ya, jadi nggak boleh terlalu panjang.
panjang, nggak boleh juga terlalu pendek ya, jadi harus pas, karena supaya ketika pas disambung ke konektornya itu tidak jelek ya, atau tidak rawan untuk putus atau kemasukan material-material lainnya dari konektor tersebut. Bagian luar kabel UTP terkupas. Selanjutnya Nah, kita kemudian urutkan kabel yang berpilin ini dari kiri ke kanan mengikuti standar teleprogram pertama. Nah, kemudian setelah terkupas ya, itu kan terdapat lapisan-lapisan kabel kecil yang ada ya. Itu samping-sampingnya itu biasanya masih ada kayak karet-karet itu, lapisan luarnya itu dibuangin terlebih dahulu ya, diputusin, kemudian kita pisahkan dari masing-masing kabel itu ya, karena masih saling mengait ya, dari dua kabel warna itu ya, yang coklat sama yang putih, terus yang biru sama yang pasangannya biru putih ya, gitu-gitu ya. Kita pisahin dulu ya, mengikuti dengan, kemudian kita pisahkan dan urutkan ya, sesuai dengan standar T568B ya. Jadi standarnya seperti ini ya. Jadi di sini ada warna 1 itu warnanya oranye putih, kemudian yang nomor 2 itu oranye, yang nomor 3 itu putih hijau ya, putih hijau, yang keempat itu biru ya, kemudian yang kelima itu putih biru, nomor 6 itu hijau, nomor 7 itu putih coklat, yang nomor 8 itu coklat ya. Ini jangan sampai tertukar ya atau terselip ya, karena akan menyebabkan kesalahan yang sangat fatal ya. Jadi kita sudah mengklik konektornya dan menggunakan konektornya, mau nggak mau ketika ini salah ya harus dibuang ya, karena lumayan juga sayang juga ya ketika kita melakukan kesalahan dalam pengurutan warna kabel tersebut ya. Jadi harus diperhatikan ya. Ini ada kode-kodenya untuk O, kemudian O, G, O, B, B/G, terus PT, terus PR ya. Ini jangan sampai salah untuk pengurutan warna kabelnya ya. Dimulai dari warna putih orange, Kita urutkan ya, dari putih oranye, kemudian oranye, kemudian putih hijau, biru, putih coklat, dan coklat. putih biru hijau ya, itu coklat. Lalu selanjutnya ketika sudah diurutkan, agar rata, gunakan gunting atau bagian pemotong di crimping tool. Panjang idealnya sekitar 1,5 cm dari bagian kulit luar yang sudah dikupas. nah setelah diurutkan ya tadi ya, diurutkan semuanya sesuai dengan standar T86 kode itu ya, itu kita kupas, kita ratakan, kemudian kita kupas dengan menggunakan crimping tool tadi ya. Itu kira-kira dipotongnya itu jangan terlalu panjang, yaitu 1,5 cm saja ya, untuk menongolkan sebuah tembaganya itu ya. Jadi kita kupas sampai 1,5 cm kurang lebih ya. Dan lanjut, Masukkan kabel ke konektor RJ45. Pastikan posisi pin RJ45 menghadap ke atas. Klipnya di bagian bawah. Masukkan kabel dengan perlahan sampai mentok dan semua kabel masuk ke pin. Pastikan tidak ada urutan watt. nah selanjutnya kita siapkan konektornya ya, RJ45 tadi ya. Itu dimasukkan dari posisi klipnya itu yang di atas ya. Klipnya itu yang di atas untuk konektornya, untuk nomor 1 sampai nomor 8 ya. Jadi ini nomor 1, nomor 8, kemudian konektornya ini dimasukin dari klip yang atas ini ya. Jangan sampai salah ya. Kemudian masukkan sampai mentok dan dipastikan tidak salah ya, atau meleset ketika memasukkan kabel tersebut ya ke dalam konektornya ya. Yang berubah saat dimasukkan. Nah lanjut, Masukkan konektor RJ45 ke dalam crimping tool. Tekan kuat sampai terdengar klik atau terasa mencengkram.
Lakukan hal yang sama di ujung Nah, setelah itu ya tadi ketika sudah dimasukin mentok dan dirasa sudah pas ya sampai masuk ke dalam konektornya, kemudian kita klik ya atau kunci, kita lock dengan menggunakan crimping tool tadi ya yang sudah kita siapkan dengan memasukkan gerigi-gerigi yang mengepaskan ya, gerigi-gerigi penguncian clocknya yaitu dipasin, kemudian kita tekan sampai bunyi krek ya gitu ya. Pastikan sampai benar-benar si kabel yang di dalamnya itu terikat ya atau terkait dengan konektor yang ada di dalamnya ya dengan RJ45 itu ya. satunya dengan Kemudian warna yang identik karena merupakan strike through. nah kemudian tadi pas sudah selesai kita lakukan juga ke sisi sebelahnya ya, untuk sebelah kabelnya itu kita pasangin juga untuk strike through-nya ya namanya strike through. Nah itu dipasukkan sama untuk langkah-langkahnya sama seperti ujung yang pertama tadi ya, kurang lebih seperti itu. Terus lanjut. Setelah semuanya selesai, lakukan pengujian kabel dengan LAN tester. Pasang kedua ujung kabel ke LAN tester. Nah ini ya fungsi alat dari LAN testernya ya, untuk mengecek konektivitas antara sambungan ujung ke ujung ya. Ini ya, alat ini untuk mengetes satu persatu ya, kan di bagian dalamnya itu ada 8 kabel kecil ya, jadi mengecek semua saluran dari kabel tersebut menggunakan alat LAN tester ini ya. Nah ketika dinyatakan benar, alat ini akan menyala semua ya, dari angka 1 sampai nomor 8 ya, semuanya itu nyala, sampai nomor 0 yaitu ada 0, seperti itu semua itu normal dan nggak ada kesalahan dalam pemasangan atau merakitan kabel stringnya ya. Di sini, kabel 1 sampai 8 menyala dengan baik dengan urutan nyala lampu yang sama. Maka artinya kabel berfungsi dengan baik. Oke ya, jadi seperti itu ya tadi kurang lebih si lampunya nyala semua, berarti nggak ada kesalahan dan praktek dalam pemasangan kabel string ini berhasil ya. Jadi lampu nomor 1 nyala, nomor 2 nyala dan seterusnya, itu bertanda tidak adanya anomali atau kesalahan dalam konektivitas kabel ya. Biasanya kabel yang salah itu ya antara tadi kurang kencang atau kurang masuk, atau ada kesalahan warna ya, itu bisa jadi, atau kalau itu sudah benar semua bisa jadi kabelnya yang di dalamnya itu ada yang rapuh atau gimana ya, itu bisa jadi ya. Makanya alat tester ini sangat perlu untuk digunakan. Oke, dengan ini pembuatan kabel string selesai, dan kurang lebihnya penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan yang tidak bisa dikendalikan, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Maulana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.